Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Masih kita mengulas tentang cost of quality atau biaya kualitas. Di video materi sebelumnya kita sudah membahas tuntas mengenai scrap, kemudian spoiled products, lantas reward product. Nah, kita juga sudah bahas bagaimana accounting treatment untuk masing-masing cost of quality tersebut, baik scrap, spoilage, maupun rework. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Ini masih topik bahasanya masih relevan dengan biaya kualitas. Namun ini agak sedikit berbeda dengan scrap, spoilage, dan rework. Nah, topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan adanya shrinkage. Shrinkage itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara letterlock artinya adalah susut. Susut di sini maksudnya bukan depresiasi sebagaimana depreciation expense, bukan ya. Maksud susut atau penyusutan di sini adalah ada kuantitas, biasanya berupa volume, ada kuantitas atas produk yang ketika kuantitas itu sebagai input dimasukkan ke dalam proses produksi, kemudian pas setelah selesai keluar sebagai output dari proses produksi, kalau diukur, kalau dibandingkan ternyata itu volume atau kuantitasnya itu tidak sama. Misalkan pas dimasukkan sebagai input itu cairan yang ditambahkan dalam proses produksi adalah katakanlah 10 liter. Ternyata kemudian setelah keluar jadi masih berwujud cairan, jadi keluar dari proses produksi menjadi satu produk, ternyata setelah diukur itu bukan 10 liter, melainkan cuma ada 8 liter. Nah, terus kemana Pak yang 2 liter? Nah, yang 2 liter itu disebut sebagai shrinkage, penyusutan atau susut produksi. Dan biasanya ini normal atau wajar terjadi apabila perusahaan manufakturnya itu merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah cairan. Dan cairannya itu dipanaskan. Adalah sesuatu yang normal atau wajar ketika cairan itu dipanaskan sampai dengan suhu tertentu, kemudian cairan tersebut akan mengalami penguapan, berubah menjadi gas. Nah, karena sebagian menguap ya nanti kalau sudah jadi output atau produk ya volumenya tidak akan utuh sebagaimana pas pertama kali di awal dimasukkan sebagai input ke dalam proses produksi. Oke, kita akan meninjau shrinkage, production shrinkage ini secara lebih detail atau komprehensif. Dan kenapa Pak kok pembahasan mengenai production shrinkage, susut produksi ini masih diklasifikasikan dan dikaitkan dengan cost of quality? Jawabannya adalah sebenarnya tidak murni merupakan suatu kerugian ya shrinkage itu. Karena kalau sifatnya itu normal, kalau memang benda cair dipanaskan itu kemudian akan mendidih lantas menguap, yaitu normal, tidak bisa dihindari, maka disebut sebagai normal production shrinkage. Sebenarnya ini bukan suatu loss on production, tapi kalau bisa mbok ya jangan sampai ada penguapan sehingga kemudian nilai efisiensi penggunaan sumber daya raw materialnya akan menjadi lebih bagus. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, nyatanya memang harus ada penyusutan, susut produksi atau shrinkage. Nah, otomatis kalau ada pengurangan input, pengurangan material, yaitu seolah-olah akan relevan masih terkait dengan pembahasan mengenai cost of quality. Oke, kita bahas secara lebih detail mengenai cost of quality. Kita akan membahas dari sisi tinjauan atas accounting-nya atau akuntansi treatment-nya, treatment akuntansinya. Ya, jadi accounting for production shrinkage. Kita ulik terlebih dahulu, kita elaborasi terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya definisi, karakteristik, dan ciri-ciri dari yang namanya production shrinkage? Oke ya, kita bahas terlebih dahulu. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa shrinkage di sini maksudnya penyusutan. Penyusutan di sini bukan depresiasi ya, melainkan susut produksi. Jadi production shrinkage itu merupakan proses kejadian di mana produk, di mana material yang diinput ke dalam proses produksi untuk menjadi produk, kalau di-compare atau dibandingkan volumenya atau kuantitasnya itu mengalami penyusutan atau tidak sama dan pasti lebih rendah.
Nggak mungkin kalau kemudian inputnya ada ditambahkan 10 liter, kemudian outputnya menjadi 12 liter. Nah, itu namanya bukan shrinkage kalau yang itu. Ya, kalau yang itu namanya bukan shrinkage dan kita tidak membahas itu. Jadi production shrinkage itu merupakan pengurangan atas unit yang diproduksi yang bersifat normal. Ya, sekali lagi yang bersifat normal. Kalau kemudian ditanya, Pak, apakah ada suatu shrinkage atau susut produksi yang sifatnya itu tidak normal? Jawabannya adalah ada aja. Mungkin saja ada. Kalau kemudian perusahaan itu salah dalam mentreatment atau menjalankan proses produksi, mestinya penyusutannya, ya, resipitasinya itu, penguapannya itu misalkan harusnya maksimal cuma 10%, nah ini sampai dengan 40%. Nah, itu yang 40% itu dikatakan abnormal shrinkage kalau begitu. Kenapa? Karena berdasarkan best practice mestinya yang mengalami penguapan atau resipitasi itu harusnya cuma 10%. Lah kok ini sampai 40%. Nah, yang sampai dengan 40%-nya itu merupakan abnormal shrinkage. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah shrinkage yang bersifat normal, tidak bisa dihindarkan. Ya, jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa yang namanya normal production shrinkage atau production shrinkage di sini adalah ketika input, volume input atau kuantitas input yang dimasukkan itu akan berkurang ketika menjadi output. Kuantitasnya akan lebih kecil outputnya dibandingkan inputnya, sehingga disebut sebagai production shrinkage. Nah, pengurangan unit atau volume produksi tersebut maka harus dipertanggungjawabkan sebagai komponen pada sisi output. Saya ulang, yang namanya proses produksi, ada input yang dimasukkan, itu kan harus memenuhi hukum keseimbangan atau equity concept, yang mana inputnya harus selalu sama dengan output, baik secara jumlah unit fisik barang maupun secara biaya. Itu sudah kita bahas ketika kita membahas video materi terkait dengan cost concept, ya, bahwa jumlah input harus selalu sama dengan jumlah output. Jadi, kalau perusahaan itu memasukkan input sebanyak 10 liter, maka pertanggungjawaban atas outputnya secara fisik juga harus sama, yaitu 10 liter. Nah, artinya kalau kita lihat di perusahaan yang menerapkan proses costing, maka nanti di step yang pertama, langkah yang pertama, drafting physical flow, maka jumlah fisik atas input harus sama dengan jumlah fisik atas output. Ya. Lah, Pak, ini kan secara real inputnya 10 liter. Kemudian secara faktanya outputnya cuma 8 liter. Nah, terus kan berarti nggak balance dong, Pak. Inputnya 10 liter, outputnya 8 liter. Nggak seimbang itu. Terus gimana, Pak? Apakah itu menyalahi konsep equity? Kan tadi kan dikatakan bahwasanya ini merupakan normal shrinkage. Lah terus bagaimana itu? Nah, selisihnya yang 2 liter itu merupakan normal production shrinkage, dan itu harus dinyatakan atau dituliskan di dalam cost of production report di step yang pertama. Itu tidak boleh dihilangkan. Jadi nanti di sisi outputnya akan ada 2 komponen, yaitu komponen atas units completed and transferred out. Ada 3 komponen berarti ya. Units completed and transferred out, kemudian units in ending inventory, dan yang ketiga adalah yang tadi, yang unit loss karena adanya shrinkage yang 2 liter. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, Pak, ini kan kalau terkait dengan sisi input, sisi output, itu kan berarti perusahaannya menerapkan proses costing, kan gitu? Yes, exactly. Nah, Pak, apakah production shrinkage ini tidak ada, tidak ditemukan, atau tidak bisa ditemui ketika perusahaannya itu melakukan akumulasi dan pembebanan biaya produksi itu berdasarkan job costing? Apakah tidak ada di dalam job costing normal production shrinkage ini? Jawabannya adalah ya, ada juga. Jadi production shrinkage itu tidak memandang bahwa perusahaannya itu apakah mau menerapkan proses costing atau job costing, nggak ada urusannya.
shrinkage in production itu akan terkait dan berhubungan dengan proses produksi. Nggak ada kaitannya sama sekali dengan proses untuk akumulasi dan pembebanan biaya produksi. Nggak ada kaitannya. Loh Pak, berarti bisa juga dong ini production shrinkage ini berada atau ditemukan di perusahaan yang menerapkan job costing system. Jawabannya iya, betul. Di dalam job costing system juga ada normal production shrinkage. Kalau memang proses produksinya itu mengharuskan adanya satu resipitasi atau penguapan gitu loh. Nah Pak, tapi kok ketika kita lihat literatur, kita baca-baca itu production shrinkage itu kok lebih kepada, dan contoh-contohnya itu lebih kepada proses costing Pak. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena di dalam proses costing, terutama tadi yang sudah kita bahas di step yang pertama tadi, itu kita harus menunjukkan bahwasanya sisi input sama dengan sisi output. Nah itulah concern kita. Sisi input sama dengan sisi output. Nah, faktanya sisi outputnya itu lebih kecil kuantitasnya ketimbang sisi input. Nah, itu harus dimunculkan bahwasanya, harus diinformasikan bahwa telah terjadi production shrinkage. Nah, kata-kata telah terjadi production shrinkage itu di step yang pertama harus dimunculkan sehingga equity konsep hukum keseimbangan atas fisik barang tetap terpenuhi. Bandingkan kalau kita lihat di perusahaan yang menggunakan job costing system. Apakah perusahaan yang menerapkan job costing system itu dia akan membuat atau membuat cost of production report? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada sama sekali kewajiban keharusan bagi perusahaan yang menerapkan job costing system untuk menyusun cost of production report. Yang ada di dalam job costing system itu adalah job cost sheet atau cost sheet yang merupakan lembaran atau dokumen untuk mencatat berapakah akumulasi biaya produksi yang akan dibebankan untuk setiap masing-masing produk atau job. Nah, di dalam job cost sheet itu tidak ada rincian equity concept yang menyatakan bahwa secara fisik dan secara biaya input harus sama dengan output. Nggak ada. Ya, tidak ada. Dan seandainya pun terjadi production shrinkage di dalam job costing system, konsumen akan tahu, akan memaklumi gitu loh. Misalkan dia pesen, ada konsumen order ke perusahaan yang menerapkan job costing. Dia order, tolong saya dibikinkan ramuan obat, katakanlah demikian. Berapa liter outputnya, mau ramuan obatnya? Setelah ditanya, oh saya butuh 5 liter. Kemudian perusahaan bilang, oh kalau untuk menghasilkan 5 liter ramuan obat, maka saya butuh cairan kimia sejumlah 8 liter. Karena yang 3 liternya nanti setelah dipanaskan, disuling gitu ya, itu nanti kemudian akan menguap. Nah, konsumennya tanya, loh Pak kok bisa ya 8 liter bahan kimia kemudian outputnya 5 liter? Kan saya cuma butuh 5 liter. Nah, kemudian perusahaannya menjelaskan, lah iya yang 3 liter itu memang secara normal akan menguap. Ya, kan itu cairannya akan dipres, dipanaskan, disuling, dipres menjadi cairan inti substansi obatnya. Jadi, kan itu kalau 8 liter masih bercampur dengan air dan segala macam. Nah, kemudian itu harus diambil, harus diuapkan. Nah, setelah menjadi inti, cairan inti obat itu, penguapannya itu akan menyisakan 5 liter gitu. Oh, kemudian setelah konsumen dijelaskan seperti itu, oh ya paham saya. Nah, kalau begitu ya nggak ada masalah. Walaupun memang 5 liter yang dibutuhkan, tapi harus inputnya 8 liter. Kalau mau inputnya cuma 5 liter, jelas pasti nanti tidak akan 5 liter outputnya. Sehingga konsumennya akan ngerti dan nggak ada masalah gitu. Oke ya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau perusahaannya itu menerapkan proses costing. Sementara di step yang pertama, perusahaan tersebut di COPR-nya harus menunjukkan bahwasanya secara fisik input harus sama dengan output. Nah, itu yang menjadi soal di situ. Dan itu harus ditunjukkan, diberikan informasi mengenai unit loss because of
normal production shrinkage, dan itu harus diakomodasi, dimuat di step yang pertama dalam COPR. Jadi dapat kita simpulkan, di dalam job costing system normal production shrinkage gak akan jadi masalah ya. Sementara di dalam proses costing itu akan menjadi treatment khusus, perlakuan khusus. Sehingga kalau begitu yang dibahas terkait dengan normal production shrinkage itu adanya di proses costing, dan pembahasan di dalam job costing tidak ada, tidak perlu ada. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, di sisi output yang terdiri dari 3 komponen tadi, saya ulang, yaitu units completed and transferred out, kemudian komponen yang kedua units in ending inventory, dan yang ketiga adalah unit loss due to production shrinkage. Nah, unit loss yang disebabkan oleh karena normal production shrinkage ini merupakan bentuk pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban atas apa? Bentuk pertanggungjawaban atas proses produksi. Kan ini sudah menggunakan input, kan gitu. Nah, inputnya 10 liter kok ternyata outputnya cuma 8 liter. Nah, yang 2 liternya kemana? Itu dipertanggungjawabkan dalam bentuk unit loss due to normal production shrinkage. Paham ya? Nah, biaya ini secara fisik ya. Sekarang kita bicara tentang biaya. Biaya atas unit loss yang disebabkan oleh normal shrinkage tadi tidak akan dipertanggungjawabkan secara khusus. Garis bawahi kata-kata normal di sini. Ya, kita garis bawahi kata-kata normal di sini. Kata-kata normal ini mencirikan, mengandung maksud bahwa adanya shrinkage tersebut itu tidak dapat dihindari, tidak dapat sama sekali dihindarkan, sehingga itu merupakan sesuatu yang normal. Kalau sesuatu normal, bersifat normal, tidak dapat dihindari, ya sudah, terima saja. Ya, terima saja. Taken for granted, jangan diutak-utik, terima aja. Kalau begitu, seperti tadi contoh yang sudah saya katakan tadi, ada konsumen pesen 5 liter, maka inputnya harus 8 liter. Dan itu sudah normal, hilang 3 liter itu sudah sesuatu yang normal. Nah, biaya yang akan dibebankan kepada si konsumen, pertanyaannya, apakah biaya atas 8 liter ataukah biaya atas 5 liter? Nah, itu pertanyaan mendasarnya terkait dengan biaya. Loh Pak, ini kan konsumennya cuma dapat 5 liter. Kemudian sementara inputnya adalah 8 liter. Nah, yang harus dibayar oleh konsumen terkait dengan raw materialnya, raw material atas 8 liter ataukah 5 liter? Kan gitu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah tentunya karena ini bersifat normal, maka konsumen harus membayar sejumlah 8 liter raw material, bukan 5 liter. Kalau seandainya konsumennya ngotot, oh saya mau bayar 5 liter aja deh gitu, misalkan. Mau bayar yang 5 liter aja raw materialnya. Oke, perusahaan dengan entengnya akan mengatakan, oke, siap. Kalau Anda bersedia untuk membayar hanya 5 liter, maka nanti yang akan jadi cairan esensial obat itu cuma 2 liter. Ya, akan cuma 2 liter. Kenapa? Karena Anda cuma bayar 5 liter untuk inputnya, untuk materialnya. Jadi nanti karena adanya penguapan, ya yang jadi cuma 2 liter aja. Ya, cuma 2 liter. Itu kata perusahaan. Karena ini normal, nggak bisa dihindari. Kemudian konsumennya, oh ya gimana, saya butuhnya 5 liter. Ya makanya 8 liter lah harus inputnya. Kalau begitu, oh ya sudah deh 8 liter. Nah, sehingga nanti biaya yang harus ditanggung oleh si konsumen adalah biaya untuk raw material sebanyak 8 liter, bukan 5 liter yang sebagai output tadi. Oke, paham ya? Oke. Jadi di dalam COPR nanti yang biaya atas raw material sebanyak 8 liter itu akan diserap masuk ke dalam komponen produk yang cuma 5 liter tersebut. Sehingga terkait dengan biayanya itu tidak ada pertanggungjawaban khusus. Nggak ada pertanggungjawaban khusus. Maksudnya adalah step kedua dan step kelima, step ketiga di dalam COPR dan step yang kelima itu tidak ada perlakuan khusus, dan itu sama aja dengan COPR yang tidak ada mengalami, tidak berhubungan dengan production shrinkage, sama aja. Oke ya, nanti kita lihat.
Nah, biaya atas normal shrinkage tersebut akan diserap dan dibebankan kepada barang bagus normal yang berhasil diproduksi. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa ini kan menggunakan 8 liter cairan sebagai input, namun outputnya cuma 5 liter cairan misalkan, dan itu normal shrinkage. Nah, raw material yang sebanyak 8 liter itu biayanya, nah kan ini ada biayanya pasti, biayanya hanya akan ditanggung dan dibebankan kepada 5 liter output produk tadi. Ya. Nah, kita anggap yang 5 liter itu adalah normal FG. Ya. Nah, normal FG yang hanya 5 liter akan menanggung biaya raw material sebanyak 8 liter. Jangan kemudian mentang-mentang outputnya cuma 5 liter, ya dia cuma menanggung 5 liter juga. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ini tadi sudah kita bahas. Ini merupakan sesuatu kejadian shrinkage yang bersifat normal. Tidak dapat dihindari. Oke ya, paham ya sampai di sini? Ini karakteristik dari normal production shrinkage. Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi, kita akan lihat ya. Kita lihat contoh yang sudah dibuatkan oleh Pak Carter. Ya. To illustrate the effect of shrinkage on unit cost in a process cost system, assume that Sweet Stuff Company produces waffle syrup in the cooking department. Oke, ini ada perusahaan namanya Sweet Stuff Company. Dia memproduksi sirup, katakanlah demikian. Dan kemudian ini yang menjadi fokusnya adalah cooking department. Kalau kita dengar istilah cooking department, kan ini kata kerjanya berarti cooking. Kalau namanya cooking, memasak, itu pasti dipanaskan. Nah, ketika kemudian ada cairan, ya, sirup ini kan berupa cairan, cairan dipanaskan, otomatis akan terjadi penguapan. Sebagian akan menguap menjadi gas. The waffle syrup is then transferred to the bottling department where it is put into bottles for sale to customers. Setelah di cooking, dipanaskan di departemen cooking, maka kemudian cairan sirup itu akan ditransfer ke departemen pembotolan, departemen packaging. Nah, kemudian setelah dibotolkan, dijuallah kepada si konsumen. Ingredients are added at the beginning of the process in the cooking department. Perhatikan ini kata-katanya adalah ingredients are added at the beginning of the process in the cooking department. Mixed and then cooked in large fats. Jadi ini ceritanya semua ingredient itu bahan-bahan komponennya dimasukkan di awal proses, kemudian dicampur, diaduk, dipanaskan dalam suatu tungku yang gede. Ya. During the cooking process, some of the ingredients turn to liquid and some of the liquids evaporate. Evaporation is necessary to thicken the syrup. Jadi selama proses pemanasan itu akan ada sebagian cairan yang menguap. Ya, yang menguap, akan terjadi penguapan. Penguapan ini penting dalam rangka untuk mengentalkan sirup tersebut. Kalau nanti sirupnya cair banget kan ya jelek gitu loh. Ya, sehingga ini perlu juga untuk mengentalkan sirup. Nah, dari sini kita dapat informasi, dapat kita simpulkan bahwa emang ini disengaja, proses penguapannya, evaporasinya itu memang disengaja. Agar supaya apa? Agar supaya sirupnya itu tidak cair banget gitu loh. Ya, tidak cair banget. Dan itu normal, memang dikehendaki oleh perusahaan. Oke, sehingga itu sesuatu kenormalan. The following production data are available for the cooking department for the February. Nah, ini kalau kita berbicara tentang proses costing, maka ingat sekali lagi, maka data yang kita butuhkan ada dua macam, yaitu data fisik barang ini, dan ada data terkait dengan cost atau biaya. The departmental supervisor reports that ending work in process inventory is complete as to materials. Loh Pak, kenapa kok complete materialnya, DM-nya complete untuk unit in ending inventory? Jawabannya adalah karena tadi di ingredient tadi sudah di edit at the beginning. Kan gitu, ingredient bahan bakunya itu semuanya sudah diedit di beginning proses. Jadi ketika dimasukkan ke tungku, itu ingredientnya langsung dimasukkan, dicemplungkan plung gitu ya.
semuanya langsung 100%. Jadi ketika menjadi units in ending inventory, ya otomatis DM-nya sudah full 100% komplit dimasukkan ke dalam proses produksi. And 25% complete as to conversion cost. Namun pemrosesan konversinya itu baru 25%. Even walaupun raw materialnya, ingredientsnya 100% sudah dimasukkan, tapi kan yang namanya proses pemanasan, cooking tadi itu kan butuh waktu. Ya, butuh waktu. Enggak kemudian ketika dimasukkan langsung cooking, langsung jadi gitu, enggak. Itu butuh waktu. Bisa sampai 5 jam, bisa sampai 10 jam, katakanlah demikian. Nah, sehingga konversi dapat kita simpulkan, proses untuk mengkonversi raw material jadi FG-nya itu perlu waktu. Dan ini units in ending inventory-nya, conversion cost-nya baru mencapai 25%. Cost data for February are as follows. Nah, ini adalah data terkait dengan biaya. Oke. Kemudian ini perusahaan menggunakan metode apa? Gitu. Kita lihat dulu di sini. Average costing is used in the cooking department and overhead is allocated to production on the basis of labor cost. Oh, ini berarti kita tahu di sini ini COPR-nya akan disusun dengan menggunakan asumsi cost flow assumption berupa metode weighted average. Dan kemudian ini pasti ada FOH applied. Kenapa? Karena ini overhead, kata-katanya adalah overhead is allocated to production on the basis of labor cost. Ya. Oke, on the basis of labor cost. Oke. Jadi kita tahu di sini pakai average method. Oke, kita susun COPR-nya. Oke, COPR dengan menggunakan weighted average method. Dan di sini yang akan kita bahas adalah departemen cooking. Karena departemen cooking ini adalah departemen yang pertama, maka pastikan nanti tidak ada transfer in cost. Ya, departemen cooking kan tadi departemen yang pertama. Departemen yang kedua namanya adalah departemen bottling. Oke, untuk periode bulan Februari menggunakan weighted average method, dan ini ada COG. COG-nya di sini adalah terkait dengan normal production shrinkage. Oke. Kita masuk ke step yang pertama. Kita lihat drafting physical unit flow. Ya. Kalau kita lihat keterangannya di sini di Sweet Stuff Company, ini 4000 ini merupakan gallon in beginning WIP. Ini satuannya bukan unit ya. Jadi galon, ya galon. Jadi mengukur volume. Kalau unit itu lebih mengukur kepada unit fisik benda padat. Kalau ini unit fisik benda cair. Ini berarti units in beginning. Berarti ini beginning inventory 4000. Kemudian started in process in cooking department during the period 26.000. Berarti ini juga komponen input. Transferred, oh ini bukan input transfer. Berarti ini total inputnya adalah 4 ditambah 26 sama dengan 30.000 galon. Ini total inputnya. Total outputnya juga harus sama 30.000 galon. Ya, kita lihat. Galon transfer to bottling department 20.000. Oh ini yang di transferred out ada 20.000 galon. Galon in ending work in process inventory. Oh ini units in ending inventory-nya 5.000. 20.000 tambah 5.000 sama dengan 25.000. Tadi total inputnya ada 30.000, berarti belum balance. Kemudian gallon lost in process during the period 5.000. Nah, ini loss, unit loss atau gallon loss di sini adalah due to atau disebabkan oleh karena adanya production shrinkage tadi yang 5.000. Sehingga kita tuliskan di sini ada unit lost. Keterangannya merupakan normal production shrinkage 5.000. Sehingga kita total ke bawah jumlahnya sama. Outputnya adalah 30.000 galon, sehingga input sudah sama dengan output, balance, berarti nggak ada masalah. Oke, paham sampai di sini ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat step yang kedua. Kita akan menghitung equivalent unit. Kalau kita menghitung equivalent unit, maka sekali lagi yang harus kita perhatikan adalah sisi output saja. Sisi inputnya jangan diperhatikan. Sisi outputnya ada units completed
and transferred out to bottling department, kemudian ada units in ending inventory, dan ada unit loss. Jadi ada 3 komponen untuk sisi outputnya. Ya, ada 3 komponen untuk sisi outputnya. Nah, sisi 3 komponen ini kita turunkan di bawah di sini untuk dalam rangka menghitung equivalent unit. Oke, yang pertama, unit atau gallon completed and transferred out to bottling department. Ini pasti sudah complete as to 100% tentunya. Physical unitnya ada 20.000 galon atau 20.000 unit. Maka komponen DM, DL, dan FOH-nya semuanya 100% dikalikan 20.000 atau sama dengan 20.000 galon ekuivalen. Ya, ada 20.000 galon ekuivalen untuk unit atau galon completed and transferred out. Kemudian gallon in ending inventory. Karena tadi ingredient semuanya sudah dimasukkan di beginning of the production process, maka pasti sudah 100% complete as to direct material. Kemudian tadi kita dapat informasi juga bahwa conversion cost-nya itu baru ditambahkan 25% untuk units in ending inventory. Berarti 25% conversion cost, sehingga direct materialnya 5.000, direct labor dan FOH sebagai conversion cost-nya adalah 1/4 kali 5.000 sama dengan 1.250. Oke, nah sekarang yang ketiga, unit loss due to normal shrinkage in the process of production. Unit loss due to normal production shrinkage. Ya, nah yang menarik di sini, ini tidak ada angkanya, atau dengan kata lain di sini nol semua, DM, DL, dan FOH-nya. Ini nol semua. Dan perhatikan di sini saya berikan keterangan not to be assigned. Jadi artinya unit loss ini, unit loss yang disebabkan oleh karena normal production shrinkage di sini, ini tidak akan dibebani dengan biaya produksi. Logikanya adalah, loh Pak, kenapa unit loss due to normal production shrinkage tidak dibebani dengan biaya produksi? Logikanya adalah, misalkan tadi ya ada yang 10 liter tadi atau 8 liter ya, 8 liter input, kemudian yang jadi output cuma 5 liter. Berarti kan 3 liternya hilang. Masa barang yang hilang akan dibebani dengan biaya produksi? Kan nggak bisa. Nah, 3 liternya kan entah kemana menguap, hilang gitu loh. Masa barang yang hilang mau dibebani dengan nilai biaya produksi? Kan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi ini unit loss due to normal production shrinkage di sini, ini jangan dibebani dengan biaya produksi. Supaya tidak terbebani dengan biaya produksi, ya unit ekuivalennya jangan dihitung, atau not to be assigned atas equivalent unitnya, jangan dihitung di sini. Ya, jangan dihitung. Kalau di sini nanti tetap dihitung, entah mau dikasih angka 100% kayak atau 25% semua kayak gitu ya. Ya, itu nanti ketika di sini ada angkanya, itu nanti ke bawah, ke step berikutnya itu akan terbawa. Dan artinya berarti itu nanti atas unit yang menguap, yang resipitasi tadi, unit yang resipitasi yang kemudian hilang, nggak ketahuan mana unitnya itu tadi, itu akan terbebani dengan biaya produksi. Wong barangnya nggak ada kok bisa ada beban biaya produksinya, kan gimana? Itu nggak logik. Paham ya? Oke, jadi untuk normal production shrinkage di sini DM, DL, dan FOH-nya ini tidak ada angkanya karena memang tidak dibebani dengan biaya produksi. Tidak akan kita bebani dengan biaya produksi. Kenapa? Karena shrinkage-nya ini bersifat normal. Tadi sudah kita bahas. Karena ini bersifat normal, maka biaya produksi atas unit yang menguap itu akan ditanggung oleh unit-unit yang di-transferred out dan units in ending inventory yang ini. Ya, biaya produksinya. Sehingga di sini 0. Oke? Paham ya sampai di sini ya? Oke. Kalau Pak Carter mengatakan bahwa because the loss of production volume is not related to an internal quality failure, the total cost of the lost units is absorbed by the remaining good units. Jadi kata-katanya Pak Carter mengatakan bahwasanya karena penguapan atau resipitasinya itu merupakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan internal failure,
bukan suatu kesalahan kualitas yang disebabkan oleh perusahaan, maka ya perusahaan jangan dibebani untuk menanggung biaya produksi atas unit yang menguap itu gitu loh. Nah terus kemana itu akan dibebani? Karena sifatnya normal gitu ya, dan itu nggak ada hubungannya dengan kesalahan kualitas, cacat produksi, maka ya biaya produksinya akan dibebankan, diserap oleh the remaining good units, artinya oleh finished goods yang tersisa. Jadi kalau raw materialnya nilainya atas 8 liter, yang tersisa sebagai output cuma 5 liter, ya biaya produksi terkait dengan raw material 8 liter akan ditanggung oleh raw material yang hanya sebanyak 5 liter. Itu maksudnya seperti itu. Dan di dalam COPR itu, kata-kata itu, kalimatnya Pak Carter itu tadi, atau kata-kata normal, production shrinkage normal di garis bawah, itu akan ditunjukkan dalam penghitungan equivalent unit di step kedua COPR. Yaitu di mana di sini? Walaupun di step yang pertama ada unit loss due to normal shrinkage, maka perhitungan equivalent unitnya ini tidak disertakan. Pak, kalau ini mau dihapuskan saja, Pak, gini Pak, ini nggak usah ditulis, boleh atau tidak? Oh, sangat boleh sekali. Jadi sebenarnya ini nggak perlu dimunculkan. Ya, sebenarnya yang unit loss due to normal production shrinkage ini, ketika kita menghitung equivalent unit, ini nggak perlu dimunculkan. Loh Pak, ini kenapa Bapak munculkan? Ini semata-mata untuk menjelaskan, ya, untuk menjelaskan saja. Jadi kalau mau ini dihilangkan, hilangin aja, nggak ada masalah. Toh ini juga tidak mempengaruhi dan tidak akan kita perhitungkan dalam menentukan total equivalent unit untuk masing-masing komponen biaya produksi. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, sehingga kita dapat ketahui equivalent unit untuk komponen DM 25.000, equivalent unit untuk komponen DL dan FOH atau conversion cost-nya adalah 21.250. Oke, itu step yang kedua. Kemudian step yang ketiga, kita akan menghitung cost as input. Ya, cost as input berarti ya udah tinggal kita mengcopy paste yang ini data biaya produksi, kita kopas ke step yang ketiga. Sehingga kita ketahui ini adalah total input DM 38.000, total input DL 8075, total input FOH-nya 16.150, sehingga total cost as input 62.225. Dan ini nanti yang harus kita buktikan, ini angka ini harus sama dengan sisi cost as output. Oke, step yang keempat, kita hitung cost per equivalent unit. Karena pakai WAM, weighted average method, maka cost per equivalent unitnya adalah total cost as input dibagi dengan total equivalent unit. Sehingga ketemu DM-nya 1,52, DL-nya 0,38, FOH-nya 0,76 untuk unit equivalent-nya. Sehingga total unit equivalent, total unit cost atas produk yang dibuat periode bulan Februari ini adalah $2,66 cost per galon. Ya. Kemudian step yang kelima terakhir, ya, kalau di sini tadi kan sudah saya katakan di sini step yang kedua ini bisa dihilangkan. Kalau ini hilang, tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dihitung, maka kemudian step kelimanya yang ini unit loss due to normal production shrinkage ini juga tidak boleh dimunculkan, tidak boleh ada. Jadi di sisi cost as output di step yang kelima, ya, sisi output di step yang kelima di sini komponennya juga akan ada dua. Pertanggungjawaban biayanya hanya ada dua, yaitu pertanggungjawaban biaya atas cost of unit completed and transferred out dan cost of units in ending inventory. Sementara cost of unit shrinkage nggak ada. Kenapa? Wong barangnya aja nggak ada, masa mau dimintai pertanggungjawaban biaya produksi? Kan gitu. Oke. Sehingga kita ketahui cost of units completed and transferred out-nya totalnya adalah 53.200. Nah, ini nanti akan menjadi transferred in cost, yaitu sirup yang ditransfer dari departemen cooking ke departemen bottling, nilainya ada $53.200, yaitu sebanyak 20.000 galon ditransfer ke departemen bottling oleh departemen cooking. Atas 20.000 galon itu, ya, atas 20.000 galon ini nilainya adalah $53.200. Kemudian cost of units in ending inventory totalnya ada 9.025.
Kita jumlahkan ke bawah, ternyata kita dapat angka total cost as output 6225. Yang mana angka ini cost as output sudah sama dengan angka cost as input. Sehingga sudah balance, tidak ada masalah. Sudah betul. Oke ya. Nah sekarang, yang menjadi pokok permasalahan accounting for normal production shrinkage bukan COPR-nya, melainkan jurnalnya. Nah bagaimanakah dengan jurnalnya? Kita lihat. Sekali lagi ini tidak perlu dihafal. Cukup kita pikirkan, kita logika, kita pahami based on kronologi transaksi. Ya, kronologi transaksinya. Yang pertama adalah pembebanan biaya produksi. Oke, pembebanan biaya produksi ini gampang lah. Seperti biasanya ya, berarti WIP di debit, kemudian ada DM, DL, dan FOH. Kita ambil dari step yang ketiga, yaitu cost added during the period. Yang ini. DM, DL, FOH, 32, 7, 15. Totalnya 55. Ya, 32, 7, 15, totalnya 55. Ini jurnal untuk mencatat pembebanan biaya produksi. Oleh siapa? Tentunya oleh Departemen Cooking. Ya, oleh Departemen Cooking. Kemudian, transaksi berikutnya adalah pengakuan atas produk yang telah selesai diolah. Artinya ada barang yang ditransfer oleh Departemen Cooking ke Departemen Bottling. Sehingga WIP Departemen Bottling di debit bertambah dan WIP Departemen Cooking di kredit berkurang. Senilai berapa? Coba kita lihat di cost as output step yang kelima. Yang di unit yang completed dan ditransfer out dari cooking ke bottling adalah totalnya 53.200. Sehingga nilai WIP debit bottling, WIP kredit cooking adalah 53.200 dolar. Yang ini. Pak, yang ini kok tidak di jurnal 9025? Ya, jangan di jurnal. Kenapa? Karena ini produknya belum selesai. Sementara ini adalah jurnal untuk mencatat produk yang sudah selesai, kan gitu. Sudah kita jelaskan di video materi yang sebelumnya. Oke, kemudian kronologi berikutnya adalah transaksi terkait dengan penjualan produk. Nah, apakah ada? Jawabannya adalah nggak ada. Kenapa tidak ada? Karena ini output untuk Departemen Cooking. Ketika produknya diselesaikan oleh Departemen Cooking, apakah sudah bisa dijual? Jawabannya adalah belum bisa dijual. Kalau belum bisa dijual, maka ya jurnal penjualan atau jurnal untuk mengindikasikan transaksi, transfer of ownership-nya ini tidak ada atau belum ada. Yang ada transaksi penjualan produk hanya di Departemen Bottling. Departemen Cooking tidak ada. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, ini ketika perusahaannya ini si Sweet Stuff Company ini menggunakan metode WAM, Weighted Average Method. Ya, Weighted Average Method. Dan ini jurnal inti dari normal production shrinkage itu yang ini. Ya, ini jurnal intinya tuh yang ini. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak kalau perusahaannya itu menerapkan cost flow assumption-nya itu dia pakai FIFO method, first in first out method. Bagaimanakah kemudian COPR-nya dan bagaimana jurnalnya, sama ataukah berbeda? Oke, kita lihat. Sekarang kita lihat untuk apabila kemudian cooking department di Sweet Stuff Company ini dia menggunakan metode first in first out atau FIFO. Gimana nih? Oke, kita lihat. Step yang pertama, physical unit flow. Tadi udah, ini sama harusnya ya. Fisik input dan fisik output harus 30.000. Oke, hanya perbedaannya adalah hanya ketika kalau kita menggunakan FIFO, maka units atau gallon completed and transferred out to bottling department ini harus kita rincikan. Mana yang berasal dari units in beginning dan mana yang berasal dari unit started in the period, yaitu sepanjang bulan Februari. Oke, yang ditransfer out kan 20.000 nih. Oke, yang ditransfer out 20.000. Maka yang berasal dari units in beginning, from gallons in beginning pasti ada 4.000 karena ini saldo awalnya 4.000. Ini harus ditransfer out duluan karena pakai FIFO. Oke, sehingga from units in beginning 4.000. Sehingga yang from unit started in the period adalah 20.000 dikurangi 4.000 sama dengan 16.000. Input secara fisik sama dengan output secara fisik. Jadi nggak ada masalah dengan step yang pertama. Kemudian step yang kedua. Step yang kedua kita lihat sisi output untuk menghitung equivalent unit.
Units completed and transferred out to bottling department itu akan terdiri dari units in beginning, from units in beginning, dan from units started during the period. From units in beginning. From units in beginning. Tadi sudah kita dapatkan informasi bahwa seluruh ingredients, bahan bakunya, raw materialnya itu sudah ditambahkan di awal periode. Sehingga percentage of completion untuk DM yang terkandung di dalam inventory beginning adalah sudah 100%. Nah, bagaimana dengan conversion cost-nya yang terkandung di dalam units in beginning inventory? Ternyata percentage of completion untuk conversion cost yang terkandung di dalam units in beginning adalah 60%. Kata Pak Carter. Ya, 60%. Coba kita lihat angka 60%. Kita lihat 60% ini harusnya ada. Karena kalau kita pakai FIFO, maka kemudian kita butuh percentage of completion untuk beginning inventory. Oke. Ini kata-kata Pak Carter terkait dengan Sweet Stuff Company. Based on the cost of production report from January, karena periodenya adalah periode Februari ya, yang kita bahas di sini adalah periode untuk bulan Februari. Jadi based on the cost of production report from January, beginning with work in process inventory for February is complete as to material, but only 60% complete as to conversion cost. Jadi units in ending inventory untuk COPR periode bulan Januari dikatakan di situ percentage of completion-nya sudah 60%. Atau dengan kata lain, units in beginning inventory untuk periode bulan Februari persentase penyelesaiannya sudah 60%. Ya, sudah 60%. Oke. Berarti di sini percentage of completion-nya untuk conversion cost-nya 60%. Sehingga ini kan proses produksi di bulan Februari kan dilanjutkan. Maka direct material perlu lanjutan proses produksi atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Sehingga ini 0% kali 4.000 sama dengan 0. Kemudian direct labor-nya masih butuh 40%. Sehingga equivalent unitnya adalah 40% kali 4.000 sama dengan 1.600. Demikian pula FOH-nya juga masih 40%. Sehingga unit equivalent-nya masih dibutuhkan 1.600 unit. Lantas, from unit started during the period. From unit started during the period ini berarti 0% sampai dengan 100%. Physical unitnya ada 16.000. Oh, kalau begitu equivalent unit untuk DM, DL, dan FOH-nya semuanya 100% kali 16.000 yaitu 16.000. Oke. Kemudian units in ending inventory. Units in ending inventory-nya karena ingredient 100% ditambahkan di awal periode, awal proses maksudnya, awal proses produksi, maka ini pasti units in ending inventory komponen DM-nya sudah selesai 100%. Bagaimana dengan conversion cost-nya? Conversion cost-nya 25% complete. Yang ini. Ya. At the end of February are complete as to material and 25% complete as to conversion cost. Jadi units in ending inventory-nya ini conversion cost-nya sudah selesai 25%. Sehingga unit equivalent untuk DM-nya adalah 5.000 karena 100%. Unit equivalent untuk DL dan FOH-nya masing-masing seperapat dari 5.000 sama dengan 1.250. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian unit loss due to normal production shrinkage yang ini sama dengan yang WAM, bahwa ini tidak perlu dimunculkan. Tidak usah dihitung karena sifat dari penguapannya ini bersifat normal shrinkage. Maka ini nanti tidak akan dibebani dengan biaya produksi. Kalau tidak dibebani dengan biaya produksi ya jangan dimunculkan dalam perhitungan untuk equivalent unitnya. Paham ya sampai di sini ya. Jadi perbedaan antara WAM dan FIFO itu hanya terletak pada rincian atas units completed and transferred out. Kalau WAM nggak usah dirinci, kalau FIFO harus dirinci mana yang berasal dari units in beginning dan mana yang berasal dari unit started in the period. Paham ya sampai di sini ya. Oke, ini step yang kedua. Kita sudah mendapatkan unit equivalent DM 21.000, unit equivalent DL 18.850, dan unit equivalent untuk komponen FOH-nya sama 18.850. Kemudian step yang ketiga. Step yang ketiga cost as input sama juga dengan yang
tadi di sini, step yang ketiganya WAM. Nah, sumbernya adalah tinggal kita kopas dari data yang disajikan oleh Sweetstuff Company. Oke, tinggal kita kopas aja. Jadi nggak ada masalah di step yang ketiga. Total cost as input yang harus dipertanggungjawabkan adalah $62.225. Kemudian cost per equivalent unit step yang keempat. Karena pakai FIFO, maka beda pasti hasilnya dengan yang pakai WAM. Karena kalau pakai FIFO, rumusnya adalah menghitung cost per equivalent unit adalah cost added during the period dibagi dengan total equivalent unit. Sehingga cost per unitnya, total unit cost-nya untuk produk yang dihasilkan di periode bulan Februari adalah 2,75 under FIFO cost flow assumption. Sementara kalau under WAM tadi adalah 2,66 unit cost-nya, sehingga lain atau beda ya, dan pasti tidak sama. Itu step yang keempat. Kemudian step yang kelima, pertanggungjawaban biaya cost as output. Cost of unit completed and transferred out. Ada WIP beginning yang terkandung di unit yang ditransferred out. Totalnya 7055. Ini kita ambil dari step yang ketiga. Ya, WIP beginning. Ini totalnya 7055. Kemudian cost to complete units in beginning inventory. Kita kalikan cost per equivalent unit dikalikan dengan cost to complete. Mana cost to complete-nya? Cost to complete adalah yang ini. Unit equivalent cost to complete ya, unit equivalent to complete-nya ketemunya adalah 1920. Kemudian cost of unit started and completed in the period, cost of unit started and completed in the period, kita kalikan cost per equivalent unit dikalikan dengan from unit started in the period. Hasilnya kita ketemu 44.000. Sehingga total cost of units atau gallon, total cost of gallons transferred out from cooking department to bottling department adalah, kita total semuanya 52975 ya, 52975. Sementara itu cost of units in ending inventory-nya totalnya adalah 9.250 ya, 9.250. Sehingga kita lakukan grand total ke bawah. Total cost as output-nya adalah 62.225. Total cost as output sudah sama dengan total cost as input, yaitu 6225. Jadi nggak ada masalah, sudah balance. Ya, sudah balance. Apakah nilai cost of units in ending inventory under FIFO itu sama dengan under WAM? Jawabannya adalah tidak mestinya. Oke ya, tidak. Under WAM nilai atas units in ending inventory adalah 9025. Sementara under FIFO 9250. Jadi beda. Oke, dan memang beda. Kenapa beda? Karena cost per equivalent unitnya berbeda. Oke, sekarang kita lihat jurnalnya. Yang pertama, jurnal untuk transaksi terkait dengan pembebanan biaya produksi. Ya, ini sama kalau ini ya. Nah, ini sama dengan yang WAM. Ya, sama dengan WAM yang ini. Totalnya 55170. Karena ini kita ambilkan dari step yang ketiga. Dan step yang ketiga antara FIFO dan WAM itu sama. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada beda. Kemudian, transaksi berikutnya adalah untuk mencatat pengakuan atas produk yang telah selesai diolah. Produk yang telah selesai diolah. Berarti units completed and transferred out. Nah, berarti yang ini, total cost of unit completed and transferred out to bottling department. Totalnya 52975. Sehingga WIP departemen bottling di debit bertambah 52975 dan ini merupakan transferred in cost bagi departemen bottling. Dan kemudian WIP departemen cooking akan berkurang sebesar 52975 karena ditransferred out ke departemen bottling. Nah, ini adalah inti dari jurnal untuk pembahasan cost of quality section untuk normal production shrinkage. Nah, ini jurnal intinya itu cuman yang ini. Ya, jadi WIP departemen bottling, WIP departemen cooking sebesar 52975. Apakah sama dengan metode FIFO cost flow dengan WAM method cost flow assumption? Jawabannya adalah pasti tidak. Ya, under WAM yang ditransferred out yang menjadi
transferred in cost adalah 53200, sementara under Vivo 52975. Jadi beda ya. Kemudian transaksi berikutnya adalah penjualan produk. Nah, kalau penjualan produk jelas nggak ada ini, nggak ada jurnalnya. Kenapa? Karena ini masih berbicara tentang produk yang dihasilkan, diselesaikan oleh departemen cooking. Tidak bisa dijual. Produk yang bisa dijual adalah produk yang dihasilkan oleh departemen bottling. Dan di sini kita tidak membahas departemen bottling. Oke? Nah, kalau begitu sudah selesai pembahasan kita terkait dengan normal production shrinkage. Maka dapat kita simpulkan sekali lagi terkait dengan normal production shrinkage, maka yang beda adalah COPR-nya terletak di penghitungan equivalent unit. Hati-hati untuk penghitungan equivalent unit di sini, unit loss due to normal production shrinkage itu tidak diikut sertakan. Karena ini merupakan normal shrinkage. Sehingga biaya produksinya akan diserap semuanya kepada normal FG yang tersisa dan akan dijual kepada konsumen. Oke, sudah kita bahas lengkap semua terkait dengan normal production shrinkage. Saya harap kita semua dapat paham dan dapat lebih paham lagi, dan jangan menghafal, serta kepahamannya adalah kepahaman yang ketika kita lihat, oh ternyata mudah, ternyata cost counting itu gampang, ternyata normal production shrinkage itu gampang, mudah, tidak sulit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.